Joda, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menemuimu. Tapi kau melihat dirimu sendiri di kaca. Tunggu, Joda, kau mau pergi kemana? Lihat, ini pagi. Orang-orang akan tiba sebentar lagi untuk melihat makam itu. Orang-orang yang mengunjungi tempat ini akan mengingat kita karena cinta kita. Satu dari mereka akan menceritakan kisah cinta kita. Yang lain akan mendengarkannya. Sudah 400 tahun berlalu. Gaya hidup orang-orang sudah benar-benar berubah. Tapi cerita cinta Joda dan Akbar belum berubah. Matahari adalah saksi cerita cinta kita dan itu belum berubah. Bahkan setelah 400 tahun, orang-orang membicarakan cerita cinta kita. Tapi hanya aku dan kau yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dulu aku diketahui sebagai seorang jala. Aku adalah orang yang hanya bisa melakukan satu hal. Aku tidak mengetahui apapun. Aku hanya bisa menumpahkan darah. Itu saja. Cerita ini dimulai ketika seorang anak laki-laki berusia 15 tahun telah menarik pedangnya untuk pertama kalinya. Itu pertama kalinya ada darah pada pedangnya. Dan dia belajar untuk bertarung. Kau punya satu kesempatan. Apa kau ingin hidup atau kau ingin mati? Aku ingin hidup. Sekarang hidupmu milikku. Kau menyerangku di tempat yang salah. Aku ini tidak memiliki hati. Karena yang memiliki hati tidak pernah bisa berjaya di tempat ini. Mereka mati mengenaskan. Bahkan mereka kehilangan nyawa mereka.
Biarkan mata mereka tetap terbuka. Penggal kepalanya dan kirim kepada rajanya. Dan dia akan tahu bahwa prajuritnya sangat takut kepada Jalal yang menguasai tempat ini. Dan mereka tidak berdaya di hadapanku. Orang yang mencoba untuk bangkit di hadapan Jalal akan kehilangan nyawanya. Dan jangan lupa, katakan padanya bahwa ketakutan ini adalah hadiahku untuknya. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! 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 Teror Jalal telah menyebar ke seluruh Hindustan. Bairam Khan sudah mengubah laki-laki 15 tahun itu menjadi seorang prajurit yang kejam. Kau adalah prajurit yang berani, Jalal. Kau harus terus berjaya. Pedang ini akan melakukan perintahmu. Kau harus terus membidik untuk membuat kerajaan. Kau akan sukses hanya jika kau menjadi kejam dan membuat teror. Taklukkan negeri ini. Dan rubah peta tempat ini selamanya. Jalal akan memimpin pasukan di Bairam Khan. Jalal adalah wajahnya, tetapi Bairam Khan adalah dalangnya. Bairam Khan sudah mengajarkan Jalal bahwa seorang prajurit tidak seharusnya emosional. Bairam Khan seperti figur ayah terhadap Jalal. Namun ia mengajarkan Jalal untuk mendirikan pemerintahan teror. Jalal cukup naif untuk mengikuti langkah Bairam Khan. Dia ingin menaklukkan setiap sudut Hindustan. Dan Perdana Menteri Bairam Khan mencoba untuk mengambil alih pikiran Jalal sebagai pemberi selamat dan konsultan utama. Apa ini kan, Baba? Aku ingin memuliakanmu dengan darahku untuk merayakan kemenanganmu. Tidak kan, Baba? Darahmu sangat penting untuk kemenangan pasukan Mughal. Aku tidak akan membiarkanmu membuang darahmu untuk merayakan kemenangan ini. Jalal merajut mimpi untuk memimpin seluruh wilayah Hindustan. Saran Bairam Khan sudah meracuni pikiran Jalal hingga ia menjadi seorang kaisar yang sangat kejam. Dia tidak memiliki nilai kemanusiaan. Dia terkenal karena kekejamannya. Jalal menjadi semakin dan semakin kejam dari waktu ke waktu. Dia meraih tujuannya tanpa banyak kesulitan. Itulah bagaimana dia menjadi Kaisar Jalaluddin Muhammad. Jalal mendapat popularitas di antara orang-orang. Pada saat yang sama cerita tentang dia berputar. Kekuatan Jalal semakin meningkat setiap hari seperti kecintaannya membesarkan gajah. Di sisi lain, bangsa itu dalam kekacauan. Di wilayah barat, kesatuan Rajput terguncang karena perbedaan mereka. Seharusnya mereka berdiskusi dari fajar hingga senja. Diskusi mereka akan berubah menjadi argumen, dan argumen berubah menjadi pertengkaran. Pertanyaan dijawab oleh pertanyaan yang lebih banyak. Rajput terjebak dalam pertengkaran pribadi mereka dan sudah menggulung lengan baju mereka. Tapi Rajput yang ketakutan tidak tahu bahwa mereka memiliki senjata yang kuat yang bisa menembus hati Akbar. Senjata itu tidak lain adalah Joda. Joda adalah putri dari Amer. Dia secantik puisi. Beberapa orang mengenalnya sebagai Hargabai dan beberapa sebagai Hirkunwar. Tapi kita akan melihatnya sebagai Joda.
Di satu sisi adalah kekejaman dan kekuasaan. Di sisi lain adalah kecemerlangan atas kebaikan dan cinta. Joda, apa yang telah kau lakukan? Apa kau tidak tahu bahwa tidak ada putri yang pernah melangkah keluar dari istana tanpa izin? Itu tidak layak untuk melewati ambang pintu. Ada banyak laki-laki di sini. Kau belum menutup wajahmu. Apakah itu layak bagi seorang putri untuk melihat seseorang yang sudah mati? Joda, jangan lupa bahwa kau adalah putri dari seorang prajurit bangsa Rajput. Bukankah seorang prajurit juga memiliki hati? Tidak. Seorang prajurit tidak pernah ragu untuk membunuh musuh-musuhnya. Kenapa kau membunuh musuh-musuhmu? Karena kami ingin menyelamatkan Amel. Kenapa? Karena kami mencintai Amel. Tapi hanya mereka yang bisa mencintai, yang memiliki hati. Sekarang jangan katakan bahwa seorang prajurit tidak memiliki hati. Ibu mengajariku bahwa jika kau menguasai suatu negara, kau selesai setelah kematianmu. Tapi jika kau menguasai hati orang-orang, kau hidup di kenangan orang-orang. Sekarang aku bebaskan burungku. Ada apa lagi? Lihat. Lihat apa yang anakmu lakukan. Apa yang sudah dia lakukan? Aku sudah memilihnya, tapi malah dia pakai. Aduh, aku tidak tahu Sukania sudah memilih perhiasan ini untuk dirinya. Aku lepas saja. Tidak mau, kau kan sudah memakainya. Sukania, perhiasan ini ada dengan pakaianku, jadi kupikir untukku. Hari ini adalah ulang tahunnya. Biarkan dia menghiasinya. Kau selalu melakukan itu, Bu. Dia dapat semua yang terbaik. Apa karena dia paling tua dan aku lebih muda? Tidak hanya lebih muda, kau bahkan tidak terhubung dengan darah oleh kami. Sebenarnya kami menemukanmu di tangga kuil. Itulah sebabnya selama ini kau diperlakukan berbeda. Benar kan, Ibu? Ibu dengar itu? Ibu selalu membelanya. Kalau aku bicara denganmu lagi, aku akan menarik kembali omonganku. Iya, baiklah. Ibu akan belikan perhiasan yang lebih bagus untukmu. Sekarang, berhentilah bertengkar dan siap-siaplah turun ke bawah. Ini waktunya ritual tuladan. Aku hanya ingin satu permintaan dari Dewi. Aku ingin minta supaya kau menikah lebih cepat. Aku juga sama. Dan aku harap suamimu itu bukan seorang prajurit, tapi dia seorang laki-laki pemalas dan badannya sangat gemuk. Aku harap suamimu akan menjadi orang yang ramping dan rapuh.
harap kau akan diculik oleh prajurit Mughal. Sukania, jangan pernah berkata seperti itu lagi. Aku akan berkata seperti itu lagi karena kau sering menggangguku. Oh iya, Joda. Kenapa kau tidak kenakan pakaian yang ibu berikan padamu? Karena Sukania tidak menyukainya, Bu. Sukania, kenapa kau merepotkan Joda setiap saat? Tidak apa-apa, Bu. Ini masalah di antara kami. Ayo. Semoga Dewi memberkatinya. Aku berharap ritual berjalan dengan lancar. Mainawati, aku memiliki perasaan yang menyenangkan. Sejak aku mendengar, dia akan datang. Siapa yang datang? Sagunibai. Apakah dia peramal yang sama? Yang selalu membuat prediksi yang tepat itu? Iya, dia orangnya. Tapi siapa yang telah mengundangnya? Dia tidak mengunjungi siapapun dengan undangan. Kau bahkan tidak bisa menghentikannya. Dia ingin membuat prediksi tentang masa depan Joda. Joda akan menikah dalam sebuah keluarga Rajput. Mainawati, itu semua yang kau butuhkan. Jangan biarkan dia bicara lebih jauh. Dia bukan siapa-siapa. Dia akan membawa kesialan. Jangan khawatir, Ibu. Tidak ada yang bisa salah dalam kehidupan Joda. Semua akan baik-baik saja. Akhir-akhir ini kau makan terlalu banyak, nanti kau akan bertambah berat badannya. Sujama, itu kau? Apa itu, Sujama? Ini adalah buku. Kelihatannya kau sudah lupa ritualnya. Kau hanya bisa menukar emas dan perak dalam ritual ini. Aku tahu itu. Itu sebabnya aku lapisi dengan emas, Paman. Prithvirat Seraso. Aku tidak ingin itu, Joda. Hanya memiliki kekayaan saja. Dia berhak memiliki kebijaksanaan juga. Pak Pendeta, ya. Aku akan menyumbangkan buku ini setelah membacanya. Aku tidak mengerti mengapa kakakku menyukai buku lebih dari perhiasan dan juga baju. Sujama, pengetahuan itu lebih unggul daripada raja. Kau tahu, aku menunggu-nunggu untuk membaca buku ini. Aku bisa menebaknya dari kebahagiaanmu. Pada ulang tahunmu, aku harap mimpimu terwujud dan kau mendapatkan apapun yang kau mau. Aku juga berharap demikian. Aku tidak tahu apa yang Paman putuskan. Dia akan memutuskan apapun yang terasa benar. Kau tidak perlu khawatir karena kau satu-satunya pewaris. Aku yakin ayah akan memilihmu sebagai ahli warisnya dan membuatmu menjadi Raja Amer sebagai pengganti dirinya di masa depan nanti. Kau tahu Motibai, ayah sudah memberi persetujuannya. Untuk apa? Ayah sudah mengizinkan aku untuk mengunjungi kuil di seberang perbatasan. Kau tidak boleh pergi, Joda. Hari ini adalah ulang tahunmu. Ada banyak tamu di Amer. Jika kau tidak tinggal di sini, maka... Tapi ibu, aku ingin pergi. Keras kepala ada batasnya. Mengapa hanya perempuan yang selalu dibatasi? Setiap orang harus tahu batasan mereka. Tapi setiap perempuan harus melakukannya lebih.
Ibu selalu mengikuti jejak ayahmu. Warga yang seharusnya mengikuti raja, sementara ratu seharusnya berjalan di samping raja. Kau tidak akan bisa menang argumen melawan Joda. Mainawati, biarkan dia. Kau menyerah begitu mudah pada keinginannya. Itu sebabnya dia keras kepala. Beritahu dia. Dia harus kembali sebelum matahari terbenam. Apa? Para pengawal akan menemanimu. Apalagi yang kau khawatirkan sekarang? Sagunibai datang setelah sekian lama. Dia akan memprediksikan tentang Joda. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan. Begitu pula Joda tidak tahu apa yang takdir punya untuknya. Begitu juga dengan Mainawati. Mainawati khawatir tentang anaknya, masa depan Joda. Sagunibai akan membuat prediksi tentang masa depan Joda. Itu tidak hanya ulang tahun Joda, tapi masa depannya akan diputuskan di hari ini. Perjalanan ini akan mengubah jalan takdirnya. Bukan hanya untuk hari ini, tapi selama sisa hidupnya. Ini adalah awal dari cerita Joda. Dia tidak hanya mendekati kuil itu, tapi juga takdirnya. Serang! Dia prajurit bangsa Mughal. Mereka berada di sini untuk merampok ornamen Dewi itu. Sejak Mughal tiba di sini, mereka telah merampok harta dari kuil kami. Berhentilah mengkhawatirkanku dan selamatkan ornamen Dewi itu. Maafkan hamba, tapi hamba tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Kau bahkan tidak dapat mematuhiku. Pergilah. Minggir. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil ornamen Dewi ini. Sagunibai!
kami akan membawamu dan juga hiasan patung ini. Motibai! Pergi dan selamatkanlah Motibai. Jika tidak berikan pedang itu, aku akan bertarung dengan mereka. Tetap di sini, aku akan menyelamatkannya. Motibai! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Siapa komandan dari pasukan ini? Hanya ada satu komandan dari pasukan Mughal, Raja Jalaluddin Muhammad. Mata-mataku sudah membawa berita bahwa prajurit Mughal mendekati Rajput. Jalal mengincar kerajaan Amel. Bangsa Mughal ingin mengotori kuil dan tempat ibadah agama lain. Kenapa kau tidak menjadikan Sujamal sebagai pewarismu? Dia ingin naik tahta Amer, tapi dia tidak ingin menyatukan Rajput. Aku mengkhawatirkan satu hal. Jika bangsa Mughal merasakan firasat perbedaan pribadi kita, mereka tidak akan ragu-ragu untuk menyerang Amer. Apakah tidak ada cara untuk menghentikan Mughal? Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, Yang Mulia. Jalaluddin Muhammad tidak takut dengan apapun. Dia tidak merasa takut akan kematian atau pergi ke neraka setelah kematiannya. Dia bahkan tidak takut terhadap kiamat. Dia itu tidak memiliki nilai hidupnya. Dia seperti malaikat maut. Dia itu seperti iblis. Dia tidak memiliki hati. Banyak penguasa telah menyerah, bahkan tanpa berusaha untuk melawannya. Mainawati, aku ingin seseorang yang bisa melawan dia. Seseorang yang bisa membuat Rajput bangga dan memaksa pria sombong itu untuk sujud di hadapan kita. Aku terbuat dari tanah ini. Aku bersumpah atas tanah airku. Dewi, siapapun orang itu, dia sudah berani mencuri ornamenmu. Aku akan membuat dia membungkuk di hadapanmu. Aku akan menguasai setiap sudut dan sudut Rajputana. Tanah, emas, dan keindahan tempat ini, semuanya milikku. Aku ingin menghancurkan kebanggaan Rajput, kan Baba? Insya Allah, kau akan sukses. Kita akan membuat semua itu terjadi. Selama ini orang-orang sudah menerima keramahan kita, bukan keberanian kita. Karena itu Jalaluddin yang telah menaklukkan seluruh Hindustan akan kalah menghadapi bangsa Rajput. Kau itu seorang wanita. Bagaimana kau melawan dan menghadapinya? Bagaimana kau akan membuatnya tunduk pada Dewi? Aku tahu bahwa orang-orang menganggap perempuan itu lemah. Tapi perempuan memiliki tekad yang kuat. Aku setuju bahwa tidak mudah untuk membuatnya tunduk kepada Dewi seperti kita. Namun aku yakin Dewi akan membantuku memenuhi janjiku karena dia adalah perempuan juga. Sejarah telah menjadi saksi di mana orang-orang yang mencoba bermain dengan kehormatan perempuan harus menghadapi kekalahan. Jalal juga harus menghadapi kekalahan. Apa kau mendengar itu, kan, Baba? Amer memanggilku. Aku tidak pernah tahu bahwa ini adalah awal dari kisah baru. Aku tidak tahu tentang akhir kisah yang sudah dimulai.
Ada apa? Motibai. Ada apa dengan Motibai? Dia akan membunuh dirinya sendiri. Apa? Motibai! 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 Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Biarkan aku pergi! Biarkan aku bunuh diri! Aku tidak punya keinginan untuk hidup lagi! Baiklah, kalau begitu aku juga akan membunuh diriku. Yang mulia, jangan keras kepala. Kita akan hidup dan mati bersama-sama, Motibai. Joda! 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 Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau ingin membakar dirimu sendiri? Apa yang bisa aku lakukan? Mughal telah menyentuhku. Sekarang tidak ada orang yang akan menerimaku sebagai istrinya. Atau bahkan untuk membiarkan aku hidup damai. Dan jika aku tidak memiliki hak untuk hidup, kenapa harus hidup? Motibai, biarkan aku mati. Jangan berani-beraninya kau berpikir seperti itu. Aku akan terus bersamamu. Tidak bisakah kau hidup untukku, Motibai? Tolonglah. Motibai. Motibai. Hati-hati. Dia yang telah melakukan dosa. Kenapa kau harus membayar dosanya? Ini tidak adil. Cukup, Motibai. Cukup. Dia yang harus membayar dosa-dosanya. Dia yang telah menyentuhmu. Maka dia harus menderita. Mughal sudah melakukan dosa yang cukup banyak. Maka dia harus dihukum oleh bangsa Rajput. Jangan khawatir. Saat dia meninggal nanti, dia tidak akan dimakamkan atau dikremasi. Dia tidak berhak menerima kehormatan itu. Aku bersumpah. أشهد أن لا إله إلا الله. Apa yang terjadi, Jalal? Seseorang telah mencuri sepatuku. Mencuri sepatumu? Jangan khawatir. Lihat positifnya. Dikatakan bahwa kehilangan sepatu sebagus melarikan diri dari masalah. Tapi masalah itu berarti untukku. Aku tidak suka ketika seseorang mengambil barang-barangku tanpa izin. Entah itu hidupku
atau sepatuku. Seseorang telah mencoba untuk melangkah ke hidupku. Ini bukan masalah sepele. Kau benar. Tapi bagaimana kau bisa menemukan pria kurang ajar di keramaian ini? Pelajaranmu akan membantuku melakukannya. Blokir seluruh wilayah. Kan Baba, kau sering bertanya padaku, mengapa aku memakai parfum di kakiku? Hari ini kebiasaanku akan membantuku menemukan pencurinya. Siapapun yang telah mencuri sepatuku akan memiliki aroma di tangannya atau di kakinya. Yang Mulia, aku tidak mencuri sepatumu. Aku tidak berani untuk mencuri sepatu Yang Mulia. Aku tidak berani, Yang Mulia. Jika kau mengatakan sebenarnya, kau bisa memiliki sepatunya. Tapi jika kau berbohong, aku akan potong lidahmu. Yang Mulia, aku membuat kesalahan. Orang-orang menyukai sepatuku lebih dari mereka mencintaiku. Kau menyukainya, kau bisa memilikinya. Tapi aku menginginkan kakimu sebagai gantinya. Kasihanilah Yang Mulia, aku tidak akan mengulanginya lagi. Yang Mulia, maafkan aku Yang Mulia. Yang Mulia. Apa kalian semua melihat itu? Hati-hati. Jika kalian berani mencuri bahkan hal terkecil dari Jalal, maka dia akan membunuhmu. Buatlah dia duduk di luar masjid, sehingga ia harus menjaga sepatu semua orang. Dan buat dia duduk di sini juga. Dia akan mengingat kakinya sendiri ketika ia melihat sepatu orang lain. Dia akan mengingat hukumannya ketika ia menceritakan kisahnya pada orang lain. Itu akan meningkatkan ketakutan terhadap Jalal. Itu hal yang mudah bagi Jalal untuk mengamputasi kaki seseorang. Dan bagi Joda, air mata Moti paling menyakitinya. Joda akan kembali ke Amer. Saguni Bai tiba di Amer untuk memprediksi masa depan Joda. Hei, Saguni Bai ada di sini. Sekarang dia akan membuka mulutnya dan bernapas api. Dia selalu mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lihatlah, kau ingin melihat penyihir bukan? Lihatlah dia, itu dia penyihirnya. Kaki penyihir yang berubah dengan cara lain kan? Tapi dia memiliki... Shh, diam. Jika dia mendengarmu, dia akan mengutukmu. Kemudian musibah akan menimpamu. Aku ingin tahu takdir apa yang diterima Amer. Aku bisa mengetahui segalanya. Aku bisa melihat nasib rakyat. Dan aku bisa memprediksi masa depan dengan bantuan kerangku. Hei, lupakan Amer. Khawatirkan nasibmu sendiri. Kekasihmu tidak akan datang kepadamu. Dia tidak akan pernah kembali padamu. Bulan akan bersembunyi di balik awan. Hidupmu akan terjun ke dalam kegelapan abadi. Dia telah pergi untuk hidup dengan wanita lain. Silakan, masuklah Saguni Bai. Aku menyambutmu ke Istana Amer. Dengan kehadiranmu,
Kau sudah menghiasi istana kami. Hari ini adalah hari ulang tahun Joda dan... Jangan beritahu aku tahu semuanya. Aku mengetahui semuanya. Itu sebabnya aku datang ke sini. Kedatanganmu adalah kehormatan bagi kami. Kami ingin menghormatimu. Ikutlah denganku. Silakan. Sebelum kau memprediksi masa depan Joda, aku punya beberapa hadiah. Keberuntungan akan didapatkan jika ditakdirkan. Tapi keberuntungan tidak bisa mengubah nasib seseorang. Semua ini adalah milikmu. Joda adalah wanita yang beruntung. Benarkah? Joda akan menjadi permaisuri. Tuhan memberkati prediksimu, Sagunibai. Joda akan mengubah jalannya sejarah. Terima kasih, Dewi. Sekarang tolong katakan padaku, klan prajurit apa yang akan Joda nikahi? Nasib seluruh bangsa Rajput dikaitkan dengan Amer. Nasib Amer dikaitkan dengan putri Joda. Dan sang putri memiliki masa depan yang sangat cerah. Apa? Bukan hanya mengubah masa depan Amer, tapi seluruh Hindustan. Joda melewati batasnya terlalu sering. Joda akan menikah dengan musuhmu. Kami tidak memiliki musuh di seluruh Rajputana. Bagaimana dengan di luar bangsa Rajput? Joda akan menikah dengan bangsa Mughal. Tidak. Kau berbohong. Joda tidak dapat memiliki masa depan yang sangat menyedihkan seperti itu. Tolong katakan, kau salah menafsirkan masa depannya. Apakah kau salah? Allah memberi kita tanda-tanda tentang kejadian yang akan berlangsung di masa depan. Ketika kau melihat putrimu setelah beberapa saat, kau akan melihat tanda di dahinya. Dia akan memiliki rambut acak-acakan, wajahnya akan ditutupi dengan abu. Kepalanya tidak akan ditutup. Alam akan memberikan tanda-tanda tentang masa depannya. Hari ini dia akan mendengar tentang pria itu. Pria yang akan ia nikahi, itu adalah takdirnya. Dan itu tidak bisa dihindari sama sekali. Rewa, Santo, Puspa, di mana kalian semua? Tolong datang ke sini. Sagunibai akan pergi. Bawa dia ke Tandu dan pergilah dengannya. Dia tidak akan tinggal untuk pesta malam ini. Mainawati, nanti aku akan menjelaskan semuanya padamu. Biarkan aku mengucapkan selamat tinggal. Puspa. Jika kau menutup matamu, kau tidak dapat melihat kebenaran dan mengubah nasibmu, Mainawati.
Kau tidak dapat mengubah nasibmu dengan mengusirku. Jangan lupa apa yang telah kukatakan tadi. Tutup gerbangnya dan pastikan wanita itu tidak pernah memasuki istana ini lagi. Tutup gerbangnya. Ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Apa yang dia katakan? Bukan apa-apa. Dia tidak mengatakan yang perlu dikhawatirkan. Itu bukan apa-apa. Kalian semua menanggung sesuatu dalam pikiran. Joda tidak harus tahu bahwa Saguni telah tiba di sini atau dia membuat prediksi tentangnya. Kalian harus ingat, pembicaraan ini hanya di antara kita saja. Joda melewati batasnya terlalu sering. Joda akan menikah dengan musuhmu. Menikah dengan bangsa Mughal. Aku bersyukur bisa berada di dalam kerajaanmu dan memberi kesempatan padaku untuk melayanimu. Tapi Yang Mulia, sejak tadi kau belum makan apapun. Aku budakmu, perintahkanlah aku. Budak tidak mengajukan pertanyaan, Syarifuddin. Mereka hanya mengikuti perintah. Kalau begitu perintahkan aku, biar aku laksanakan perintahmu. Aku hanya ingin menaklukkan dunia. Kan Baba, jika kau mau, kau boleh menerima keramahan Syarifuddin ini. Yang Mulia, beristirahatlah untuk sementara waktu. Aku akan membawakan pedangmu. Jangan coba-coba menyentuh pedangku. Pedang ini telah membantuku menaklukkan dunia. Aku tidak bisa membiarkan orang lain menyentuhnya. Maafkan aku Yang Mulia. Aku hanya ingin menawarkan sesuatu makanan untuk dimakan. Kau saja yang makan dulu. Apa? Aku bilang kau dulu yang makan ini. Apa Yang Mulia tidak percaya sama sekali padaku? Yang Mulia mencurigaiku? Aku ingin sekali kau mengikuti perintahku. Memang sangat lezat. Jika kau tidak mau menuruti perintahku untuk memakannya, itu berarti aku akan memenggalmu di sini. Aku siap melayanimu Yang Mulia. Kalau begitu, maukah Yang Mulia kembali ke istana? Aku sudah mengatur semua kemewahan untuk Yang Mulia. Tidak, aku tidak akan pergi ke istana. Tidak ada yang boleh mendapatkan firasat tentang kehadiranku. Tapi kau itu seorang raja. Aku juga seorang prajurit. Dan seorang prajurit tidak pernah memberitahu musuhnya. Aku datang ke sini dengan kesiapan yang mantap. Maka dari itu aku tidak ingin Rajput mewaspadainya.